Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 4 Maret 2025 dengan judul Jalan Tuhan adalah yang terbaik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sangat rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan kepada semua para pendengar yang setia, agar kami dapat mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 55 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan seluruh hewan, Dia menciptakan makanan yang berbeda untuk setiap jenis hewan. Masing-masing sangat cocok dengan kimiawi tubuh mereka. Sapi semakan makanan yang berbeda dengan kucing. Burung memakan makanan yang berbeda dengan ikan. Makanan yang Tuhan ciptakan untuk setiap hewan adalah sempurna agar hewan dapat berfungsi dengan optimal. Bagi manusia, Tuhan menciptakan buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan tumbuhan. Dan untuk bayi manusia, air susu ibu. Memasukkan manusia ke dalam proses pangan, dan hal ini secara umum disebut bencana nutrisi. Makanan hasil buatan manusia umumnya menyumbat arteri, membebani sistem dengan kalori, dan menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, peningkatan kadar kolesterol, penyakit kandung empedu, osteoartritis, nyeri punggung bawah, dan banyak jenis kanker. Semua ini bisa menjadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan makanan. Manusia bahkan telah mencoba memperbaiki ASI dengan menggunakan formula yang terbuat dari susu sapi. Tetapi Tuhan merancang susu sapi untuk menumbuhkan sapi, sehingga ia memiliki protein, kalsium, dan natrium 3 kali lebih banyak di antara kandungan lain daripada ASI. Melalui pemrosesan di laboratorium, manusia telah menurunkan kandungan-kandungan ini untuk membuat mirip dengan ASI, namun protein dari susu sapi masih menimbulkan alergi pada banyak bayi. Dan susu tersebut masih belum memiliki faktor-faktor yang membantu usus menjadi matang atau memiliki sel darah putih dan antibodi yang melindungi bayi terhadap penyakit seperti asma, infeksi bakteri, sembelit, radang usus besar, infeksi saluran cerna, eksim, tonsilitis, dan infeksi saluran kemih. Laboratorium mencoba membuat susu formula yang secara nutrisi cukup untuk bayi, menambahkan zat-zat yang hilang dalam susu sapi, tetapi ada dalam ASI
namun ASI merupakan satu kesatuan fungsi dan gizi. Interaksi yang terjadi di antara elemen-elemennya sungguh menakjubkan. Manusia tidak akan pernah bisa bicara memuaskan benar-benar menduplikasi apa yang Tuhan ciptakan. Mengapa kita begitu sulit menerima jalan Tuhan sebagai yang terbaik untuk kita? Bukan hanya dalam hal diet, tetapi juga keselamatan. Keselamatan itu gratis, sama seperti air susu ibu. Tetapi kita berusaha menggantikan pemberian Yesus dengan pekerjaan kita sendiri. Kita mencoba membeli keselamatan dengan menjadi baik. Dan dalam prosesnya kita menjadi sakit. Jika bukan sakit secara fisik karena stres, kita tertekan secara emosional karena tidak pernah bisa cukup baik. Tuhan, bantu saya untuk mengingat bahwa jalan-Mu selalu terbaik. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.